بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba hudahu wa mawala wa ba'd. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah nashkurullah azza wa jalla ala hadha al-liqa' al-mubarak حيث نلتقي مرة أخرى مع مادة الدراسة في كتب التفسير. فإن شاء الله في هذا اليوم سنواصل درسنا مع اللون الجديد للتفسير بعد أن أخذنا في اللقاءات السابقة اللون الصوفي واللون العلمي واللون الفلسفي. ففي هذا اليوم سنأخذ اللون الجديد وهو اللون المذهبي العقدي. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan studi naskah tafsir terkait dengan corak-corak penafsiran Al-Qur'an atau al-laun at-tafsiri, dan yang akan kita bahas ya pada kesempatan di hari ini adalah corak tafsir yang keempat. Ya, tafsir yang keempat yaitu tafsir aqadi, tafsir madhabi aqadi, ya, tafsir madhabi aqadi atau tafsir terkait dengan mazhab akidah, ya, tafsir mazhab akidah. Ya talibat, sebenarnya pembahasan tentang tafsir mazhab akidah ini menjadi, kalau di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun itu menjadi pembahasan tentang pembagian tafsir menjadi tafsir bil ma'thur, bil ra'yi al jaiz, dan tafsir bil ra'yi al madmum, ya. Jadi kalau kita sebenarnya tidak di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun ini tidak ada satu tema khusus namanya disebut tafsir madhabi aqadi, ya. Tapi kalau kita baca atau kita lihat secara umum, sebenarnya Syekh Az-Zahabi ini semacam ingin menjelaskan ketika pembahasan tafsir bil ra'yi itu terkait dengan tafsir dari kalangan firqah-firqah akidah, ya. Kalau tafsirnya itu bil ra'yil jaiz atau tafsirnya itu adalah tafsir bil ma'thur, maka yang beliau maksud adalah tafsir menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tafsirnya itu bil ra'yil madmum, ya, yang menurut beliau adalah tafsir dengan corak metode metode akal yang tercela, maka yang beliau ingin maksudkan adalah tafsir menurut firqah-firqah akidah yang dikategorikan ahli bid'ah, ya, seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, dan seterusnya. Nah, maka nanti ketika kita akan membaca kitab At-Tafsir Mufassirun, ya, sebenarnya kita akan mengulangi lagi nih, khususnya bagi yang sudah mendapatkan mata kuliah studi naskah tafsir 2, ya, terkait dengan tafsir bil ra'yi. Tapi bedanya dengan mata kuliah studi naskah tafsir 2, pada mata kuliah ini kita tidak akan detail membahas apa itu tafsir bil ra'yi, yaitu karena pembahasannya ada di studi naskah tafsir 2 yang sudah dapat bisa mengulangi lagi, atau kalau yang belum dapat nanti insyaallah akan mengambil mata kuliah studi naskah tafsir 2. Tapi kita nanti akan kembali mengkaji tafsir-tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi dengan melihat aspek contoh-contoh corak akidahnya. Ya, nanti akan kita pilih-pilih. Jadi tidak semuanya dibahas. Ya. Nah, begitu juga ketika kita bahas tafsir bil ra'yil madmum, maka secara khusus akan kita bahas satu persatu kelompok-kelompok akidah yang memiliki produk dalam penafsiran Al-Quran. Nah, ini kalau nanti kita hubungkan dengan kitab At-Tafsir wal Mufassirun, ya. Dan seperti biasa, nastamil PowerPoint, kita akan menggunakan PowerPoint. Saya sudah ringkaskan untuk kalian corak tafsir madhabi aqadi, ya, walaupun ini sebenarnya sebagian saya tidak ambil dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun, ya, karena yang tadi saya bilang tidak ada pembahasan khusus sebenarnya, ya, kecuali beliau membahasnya dalam tafsir bil ra'yi al madmum, ya. Baik. Dan al-yawm sana'khud al-lawn ar-rabi, ya, al-lawn ar-rabi
li at-tafsir, yaitu tafsir al-madhhabi al-aqadi. Tafsir al-madhhabi al-aqadi. Wasalat surah PowerPoint ya Thalibat. Namun Ustaz. Wassalam Ustaz. Ustaz. Balas. Alwanu tafsir, at-tafsir ar-rabi ya, at-tafsirul madhhabi al-aqadi. Ya, tafsir madhab aqidah. Qabla syuru' ila hadhihi tafasir, sebelum kita masuk kepada tafsir-tafsir yang terkait dengan madhab aqidah ini, tentu kita akan mulai memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan tafsir madhabi aqadi. Ya, dan juga hal-hal lain terkait dengan tafsir madhabi aqadi ini. Ya. Baik. Yang pertama ada ta'rifuhu, ya, ta'rif at-tafsir al-madhhabi al-aqadi. Ya, sederhananya yang dimaksud dengan tafsir madhhabi aqadi itu atau tafsir aqadi, ya, atau tafsir kalami juga bisa disebut seperti itu, tafsir kalami, tafsir yang terkait dengan ilmu kalam, ya, atau terkait dengan ilmu akidah adalah at-tafsirul ladzi yu'na fihi bidirasati ayatil aqaid al-islamiyah. Jadi tafsir madhhabi aqadi atau tafsir ilmu kalam, karena biasanya ada sebagian ulama yang membedakan ya antara ilmu akidah dan ilmu kalam. Ya, kalau ilmunya itu adalah terkait dengan perdebatan akidah, maka disebut dengan ilmu kalam. Tapi kalau tidak dalam rangka memperdebatkan, namun untuk kemudian diajarkan dan untuk diyakini, maka disebut dengan ilmu akidah. Tapi ya ala kulli hal intinya adalah mau disebut tafsir aqadi ataupun tafsir kalami, al-muhim huwa at-tafsirul ladzi yu'na fihi bidirasati ayatil aqaid al-islamiyah. Jadi tafsir yang secara khusus mengfokuskan dalam kajian-kajian ayat-ayat terkait dengan akidah, ya, terkait dengan masalah-masalah persoalan akidah, masalah sifatullah, masalah al-qadar, kemudian masalah al-jannah wan nar, ya, masalah an-nubuwah, masalah al-maghibat, ya, yaumil hisab. Nah, itu adalah persoalan-persoalan yang menjadi fokus dalam kajian tafsir aqadi, ya, terkait dengan masalah wujudullah, ya, isbat wahdaniyatillah dan seterusnya. Baik, ini dari sisi definisinya. Kemudian yang kedua, nash'atul firaq al-islamiyah, ya, perkembangan kemunculan berbagai macam kelompok-kelompok akidah dalam sejarah Islam, ya, yang dinisbatkan, diintisabkan kepada ajaran Islam. Nanti sebenarnya kita akan sedikit merujuk ya dalam kitab At-Tafsir Mufassirun, penjelasan dari Syekh Az-Zahabi, tapi ini saya buat ringkasan dulu untuk kalian beberapa poin. Yang pertama adalah kemunculan akidah atau perpecahan akidah di tengah umat Islam itu diawali dengan zuhur dakwati Abdullah ibn Saba fi ahdi khilafati Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma. Jadi kemunculan perpecahan dalam masalah akidah adalah ketika munculnya fitnah, ya, dari dakwah Abdullah bin Saba, ya, seorang Yahudi yang berkamuflase menjadi Muslim, ya, tapi kemudian meniupkan berbagai macam fitnah dan penyimpangan akidah yang saat itu diambil oleh sebagian pihak yang tentu jahil, ya, terhadap ajaran Islam. Nah, ini terjadi pada masa akhir dari khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa fi bidayati khilafati Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana akibat dari fitnah ini, ya, min madar hadhil fitnah maqtalu Utsman ibn Affan, ya, di antara akibat dari fitnah ini adalah terjadinya pemberontakan kepada Khalifah Utsman di Madinah dan berakibat kepada kematian Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, pada tahun 30 Hijriah. Nah, jadi ini kemunculan awal, ya, dari penyimpangan akidah dan sekaligus, ya, perpecahan akidah di tengah umat Islam. Tentu yang selamat adalah mereka yang berpegang kepada ajaran Rasulullah dan para sahabat. Tapi ya ada juga kalangan tabi'in atau bukan tabi'in sebenarnya lebih tepatnya. Karena tabi'in itu adalah alladzina taba'us shahaba bi ihsan, ya. Atau generasi sezaman dengan tabi'in lah bisa kita sebut seperti itu, yang mengikuti jalan mereka yang menyimpang akidahnya ini, khususnya melalui pertama kali dakwahnya Abdullah ibn Saba, ya, dari kalangan Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Kemudian setelah itu, ya, zuhur al-khawarij fi ahdi khilafati Ali. Ya, sejarah berikutnya adalah kemunculan kelompok khawarij,
pada masa Khalifah Ali ya. Buntut dari pembunuhan Utsman adalah persoalan politik yang kemudian menjadikan perpecahan di kalangan sebagian sahabat. Ya, saat itu kemudian para sahabat Nabi terpecah menjadi 3 kelompok ya terkait dengan bagaimana menghadapi isu terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok yang berada di di barisan Ali dan mengikuti ijtihad Ali bin Abi Thalib. Karena saat itu kemudian setelah Utsman wafat, Ali diminta untuk menjadi pengganti atau khalifah. Nah, saat itu Ali bin Abi Thalib punya ijtihad ya. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok dari keluarga Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Ya, yang saat itu juga punya ijtihad tersendiri ya yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak berada di antara Ali dan Muawiyah, yaitu kelompok sebagian sahabat yang ingin melakukan islah. Ya, dan tokoh-tokohnya misalnya seperti Aisyah, kemudian Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan seterusnya. Nah, ini 3 kelompok ini yang kemudian memiliki sikap dan ijtihad yang berbeda ya terkait dengan terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan. Nah, tetapi ya fitnah saat itu memang sudah lumayan besar hingga akhirnya 3 ijtihad ini akibatnya juga cukup fatal ya, karena para sahabat lantas berperang satu sama lain dengan ijtihad yang berbeda ini. Ali bin Abi Thalib berperang dengan kelompok Aisyah, terjadilah perang Jamal. Kemudian kelompok Ali bin Abi Thalib berperang melawan kelompok Muawiyah, terjadilah perang Siffin ya. Nah, setelah terjadi perang Siffin dan kemudian disepakati adanya perjanjian damai antara Ali dan Muawiyah, lantas kemudian ada sebagian dari kelompok Ali yang tidak setuju dengan perjanjian damai tersebut ya, dan bahkan kemudian mengkritik Ali. Nah, maka kelompok yang keluar dari barisan Ali inilah yang akhirnya menjadi embrio dari atau menjadi asas ya dari lahirnya suatu kelompok akidah baru ya. Di samping sudah ada kelompok Abdullah bin Sabah atau yang saat itu disebut As-Sabaiyah. Nah, ini muncul kelompok baru yang disebut dengan Khawarij ya, yang dipimpin oleh misalnya seperti Ar-Rasibi yang pimpinnya ya. Yang nanti dikenal di masa Ali bin Abi Thalib juga dengan sebutan Al-Haruriyah karena mereka tinggal di wilayah Haurura ya. Saat itu juga terjadi peperangan besar dengan Ali bin Abi Thalib dan mereka kemudian bisa dikalahkan. Baik. Nah, setelah Khawarij ini muncul pada masa akhir-akhir dari Bani Umayyah di Basrah itu muncul dakwah baru, madrasah baru terkait dengan masalah akidah yang dibidani oleh Wasil ibn Atha ya, yang dianggap sebagai pendiri kelompok baru yang namanya Mu'tazilah. Nah, disebut Mu'tazilah nanti akan detail kita bahas dalam tafsirnya, karena beliau ini ya Wasil ibn Atha ini awalnya adalah belajar kepada Al-Hasan al-Basri. Tapi kemudian ada perselisihan dengan Al-Hasan al-Basri dalam masalah murtakibil kabirah, dalam masalah pelaku dosa besar, yang mana Wasil ibn Atha punya pandangan yang berbeda. Itu dia menganggap bahwa orang yang berbuat dosa besar laisa bimu'minin wala kafir, bal huwa fi manzilah bainal manzilatain. Nah, maka nanti ini adalah konsep dalam akidah Mu'tazilah ya, al-manzilah bainal manzilatain. Dan setelah itu beliau kemudian memisahkan diri dari halaqahnya Al-Hasan al-Basri, dan setelah memisahkan diri Al-Hasan al-Basri kemudian mengatakan i'tazala anna Wasil ibn Atha ya, artinya berpisah dari kita Wasil ibn Atha. Maka kemudian madrasah dia, barisan dia, halaqah yang sepaham dengan dia disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, ini terjadi pada masa akhir Bani Umayyah dan mereka semakin kuat nanti ketika pada masa Khalifah Al-Ma'mun Ibn Harun Ar-Rasyid dari Khilafah Bani Abbasiyah. Jadi ini madrasah yang muncul pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dan lantas kemudian kelompok-kelompok yang menyimpang ini tadi, dari kelompok Abdullah bin Sabah yang nanti akan menjadi dasar lahirnya Syiah, lalu kelompok Khawarij, lalu madrasah Wasil yang menjadi dasar kelompok Mu'tazilah. Tentu kemunculan mereka ini tidak dibiarkan begitu saja oleh para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ya, mereka kemudian berusaha untuk memberikan perlawanan secara ilmiah terhadap paham-paham yang menyimpang itu tadi. Maka qama ulama ussalaf minas sahabati wat tabi'in fi raddi ala aqaidil firaq ad-dhallah wad difa' 'anil aqaid al-islamiyah. Maka sebagian ulama dari kalangan sahabat
ya seperti Ibnu Umar, termasuk Abdullah bin Mas'ud, ya diriwayatkan juga beberapa Nu'man ibn Bashir. Nah, itu beberapa sahabat kemudian memberikan perlawanan, ya, dan dari kalangan tabi'in juga para ulama tabi'in, kemudian dari kalangan atba'ut tabi'in, ya misalnya seperti Imam Abu Hanifah misalnya, kemudian ya beberapa ulama besar lah yang saat itu memberikan perlawanan terhadap penyimpangan ini tadi, ya. Perlawanannya dalam bentuk tentunya melawan melalui secara metode ilmiah, ya. Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Nah, perlawanan tersebut akhirnya melahirkanlah satu konsep yang merupakan warisan dari ajaran Rasulullah dan para sahabat yang kita kenal dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan 3 tokoh penting yang membidani, ya, disistematisasikannya akidah Rasulullah dan para sahabat yang kita kenal ahli sunnah wal jamaah ini dengan lahirnya 3 madrasah ahli sunnah. Zuhur madrasatul a'immatit tsalatsah min ahli sunnah. Al-Imam Ahmad ibn Hambal, wal Imam Abu Hasan al-Asy'ari, wal Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, jadi ini merupakan 3 imam besar dari kalangan ahli sunnah yang mensistematisasikan jawaban dan argumentasi untuk menguatkan akidah Rasulullah dan para sahabat ahli sunnah wal jamaah, sekaligus untuk melawan, untuk merot, untuk membantah, ya, paham-paham menyimpang dari golongan ahli bid'ah. Nah, ini sekilas, ya, Nash'atul Firaq al-Islamiyah. Nanti akan kita baca ulang dari kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kemudian apa saja firqah-firqah Islamiyah, ya, yang memiliki kontribusi dalam tafsir. Nah, ini kelompok-kelompok yang nanti akan kita kaji dalam kajian tafsir wal mufassirun untuk kitab-kitab tafsir yang akan kita kaji, yaitu kelompok. Jadi tidak semua kelompok, ya, tidak semua kelompok-kelompok akidah yang saat itu muncul punya kontribusi dalam tafsir Al-Quran. Jadi kita akan membatasi pada kelompok tertentu saja yang mereka memang memiliki kontribusi terhadap penulisan tafsir dan tafsirnya bisa kita akses hari ini. Jadi firqah-firqah yang akan kita pelajari sekaligus tafsirnya adalah, pertama kita bedakan dulu firqah Islamiyah menjadi 2. Ada ahli sunnah, ada ahlul bid'ah, ya. Jadi ya seperti yang tadi saya katakan, ya thalibat, yang dimaksud dengan ahli sunnah di sini kalau dalam kitab tafsirnya Syekh dalam kitab At-Tafsir wa Mufassirunnya karya Syekh Az-Zahabi adalah tafsir dengan corak ra'yul jaiz. Sebenarnya termasuk tafsir bimaksud juga, ya. Jadi sejak dari pembahasan tafsir Tabari sampai pembahasan tafsir Al-Alusi, nanti akan kita lihat daftar isi dari tafsir Mufassirun, itu semua membahas tafsir ahli sunnah. Ya, saya ulangi, dari pembahasan tafsir Imam At-Tabari sampai pembahasan tafsir Imam Al-Alusi, itu pada dasarnya adalah tafsir ahli sunnah wal jamaah, ya. Nah, kemudian untuk tafsir setelah Imam Al-Alusi baru beliau masuk kepada tafsir Bir-Ra'yi Al-Madmum, ya. Tafsir Bir-Ra'yi Al-Madmum ini nanti beliau mulai dengan kita akan baca perkembangan Nash'atul Firaq Al-Islamiyah sekaligus kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai yang memproduk tafsir Bir-Ra'yi Al-Madmum min ahlil bid'ah kal Mu'tazilah wa Syiah wal Khawarij dan seterusnya. Nah, tetapi ahli bid'ah ini tidak semua kelompok ahli bid'ah dikaji, ya, tafsirnya. Kita hanya akan memfokuskan kepada 3 kelompok besar saja, yaitu Al-Mu'tazilah, Asy-Syiah, dan Al-Khawarij. Ya, jadi tafsir madhabi aqadi yang dibahas adalah paling tidak 4 mazhab akidah ini, ahli sunnah, Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij, ya. Tapi kalau untuk Syiah nanti dibedakan lagi nih. Syiah menjadi 3 kelompok. Ya, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Al-Ja'fariyah, dan ada Syiah Imamiyah As-Sab'iyah Al-Ismailiyah. Jadi Syiahnya ada 3, Syiah Zaidiyah, ya. Syiah yang dinisbatkan kepada Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Al-Ja'fariyah, ya, Syiah 12 imam atau Syiah Ja'fariyah yang dinisbatkan kepada Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Atau Syiah Imamiyah Sab'iyah Ismailiyah, ya, yang dinisbatkan kepada atau disebut juga Syiah Imam yang 7, ya, dinisbatkan kepada Ismail ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib
radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini adalah kelompok Syiah Zaidiyah yang memiliki kontribusi lah di dalam masalah tafsir. Kelompok Syiah banyak sebenarnya, ada Syiah Drus, ada Syiah Qaramithah, ada Syiah Nusairiyah dan seterusnya. Tapi kita akan memfokuskan kepada 3 kelompok ini saja. Maka secara umum ya, mazhab akidah yang nanti akan kita bahas produk-produk tafsirnya, pertama adalah dari kalangan ahli sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua Mu'tazilah. Yang ketiga Syiah Zaidiyah. Yang keempat Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Yang kelima Syiah Imamiyah Sab'iyah Al-Ismailiyah. Ya, yang keenam adalah Khawarij. Nah, jadi secara umum kita akan bahas 6 tafsir dari atau 6 produk tafsir dari 6 kelompok akidah. Ahli sunnah, Mu'tazilah, Zaidiyah, Imamiyah Itsna Asyariyah, Imamiyah Sab'iyah Ismailiyah, dan Khawarij. Baik, ini secara singkat ya pembahasan terkait dengan tafsir aqdi madhhabihi min haitsu ta'rif wa min haitsu nash'a al-firaq islamiyah wa min haitsu alaqatu hadhihi al-firaq ma'a tafsir lil Quran. Baik. Dan nanti setelah kita, kalau masih ada waktu, kita setelah membaca Nash'atul Firaq Islamiyah dari kitab At-Tafsir Al-Mufassirun, kita akan mulai pembahasan tentang tafsir ahli sunnah. Tafsir ahli sunnah. Baik, ilahuna mungkin ada yang mau bertanya dulu ya, Thalibat? Sebelum kita baca kitab At-Tafsir Al-Mufassirun. Ada yang mau didiskusikan? Ustadz, tadi yang Syiah itu 3, itu apa ajarannya sama atau setiap Syiah itu beda ajarannya tadi yang itu? Nah, kalau bicara ajarannya sebenarnya nanti akan kita bahas ya. Tapi sederhananya kalau pertanyaannya adalah apakah sama atau tidak, jawabannya adalah ada titik kesamaan, ada titik perbedaan. Ya, ada titik kesamaannya, ada titik perbedaannya. Ya, titik kesamaannya apa? Mereka menisbatkan semuanya kepada ahli bait. Ya, itu kesamaannya, dan mereka kemudian semacam mengunggulkan ahli bait ya daripada sahabat, dan bahkan ada di antara mereka yang kemudian bersepakat untuk melaknat sahabat kecuali Zaidiyah. Ya, itu dari titik kesepakatan. Artinya selain Zaidiyah, maka kelompok Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah dan Syiah Sab'iyah Ismailiyah itu sama-sama memusuhi ahli sunnah ya. Tapi dari sisi perbedaan juga ada. Nah, perbedaannya apa di antaranya? Ya, perbedaannya di antaranya adalah, bukan perbedaannya, nanti perbedaan akan kita baca detail. Sebenarnya akibat dari perbedaan itu, ya, akibat dari perbedaan itu di antara mereka sendiri sebenarnya saling mengkafirkan. Jadi Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah itu mengkafirkan Syiah Sab'iyah Ismailiyah, dan Syiah Sab'iyah Ismailiyah juga mengkafirkan Syiah Itsna Asyariyah gitu. Ya, kalau sekarang ini ya, kalau kita kontekskan pada hari ini, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah itu diwakili oleh Iran. Ya, oleh pemerintah Iran. Nah, sedangkan kalau Syiah Ismailiyah Sab'iyah diwakili oleh pemerintah Syria, ya, Bashar Assad sekarang ini. Nah, itu Syiah Nusairiyah. Nah, jadi mereka itu sebenarnya kalau sedang berkonfrontasi, sedang bermusuhan, itu saling mengkafirkan satu sama lain, ya, karena mereka punya prinsip dalam masalah imamah, tidak meyakini imam kami maka kafir. Nah, itu prinsip mereka. Dan Syiah Ismailiyah tidak mengakui keimaman Ja'far As-Shadiq, sebagaimana Syiah Itsna Asyariyah tidak mengakui keimaman Ismail ibn Muhammad Baqir. Nah, jadi dua-duanya ya saling mengingkari, maka kemudian saling mengkafirkan. Tapi ketika mereka berhadapan dengan ahli sunnah, ya hakikatnya mereka ini adalah satu. Jadi sederhananya ada hal yang mereka sepakati, ada juga hal yang mereka perselisihkan. Dan hal yang mereka perselisihkan akibatnya besar, yaitu saling mengkafirkan satu sama lain. Nah, kalau sesama mereka aja saling mengkafirkan, apalagi kepada sesama ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi ini sedikit perbedaan dan persamaan dari kelompok-kelompok Syiah. Nanti detailnya akan kita bahas dalam tafsir masing-masing. Bahkan nanti Syiah Zaidiyah ya, Syiah Zaidiyah itu walaupun tidak sampai mengkafirkan ahli sunnah, tapi mereka juga ada beberapa penyimpangan yang bahkan sejalan dengan paham Mu'tazilah. Jadi Zaidiyah nanti malah sejalannya bukan dengan Syiah yang lain, malah sejalannya dengan paham Mu'tazilah. Nah, ini jadi ada titik temu nih antara beberapa kelompok akidah yang nanti akan kita bahas. Makanya secara sederhana tafsir madhabi aqdi ini bisa kita bagi menjadi 2 tadi. Ya, ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah. Ya. Baik.
Soal akhir? Fahimti? Sa'ilah? Nah, Soal akhir? Ustaz. Syukuran, Ustaz. Nah, soal akhir? Baik. Lanjut ya, kita sekarang baca kitab At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun. Nah, kama qultu sabiqan, ya seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun ini pembahasan tentang tafsir mazhabi aqadi sepertinya tidak dibahas secara khusus oleh Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi. Maksudnya konsepnya itu ya, konsepnya tidak beliau bahas secara khusus, tapi beliau membahasnya sebagai bagian dari tafsir bil ra'i ya, atau bil maksur yang dibahas dalam dalam tafsir fi marhalati tadwin ya, tafsir pada fase kodifikasi. Tapi coba kita lihat beliau mungkin membahas secara singkat saja ketika menutup bukunya ya pada pembahasan kalimah amma anit tafsir wa alwanuhu fil asil hadis. Ya, jadi corak tafsir pada masa kontemporer. Nah, ini beliau membahas beberapa tafsir ilmi ada, kemudian ini tafsir ilmi, tafsir ilhadi ya, tafsir ilhadi ini nanti tafsir liberal terakhir. Kemudian selain itu tafsir ilhadi, tafsir adabi ijtimai. Nah, berarti beliau tidak membahas secara khusus tafsir mazhabi aqadi ya. Nah, jadi beliau hanya membahas 3 corak tafsir pada masa kontemporer ya. Tafsir ilmi, tafsir ilhadi, dan tafsir adabi ijtimai sebagai corak baru. Tapi di sini tidak membahas secara singkat tafsir. Coba kita lihat dulu nih halaman 363 ya. Ini kalian catat ya semua halaman-halaman yang saya tunjuk ini biar kalian baca. Halaman 363. Kita baca tafsir baina madhihi wa hadirihi ya. Apakah ada beliau secara khusus membahas tafsir mazhab akidah? Sebelum kita masuk kepada pembahasan Nash'atul Firaq al-Islamiyah seperti yang ditulis oleh Syekh Az-Zahabi. Al-Khatimah kalimah amma anit tafsir wa alwanihi fil asr hadis. At-tafsir baina madhihi wa hadiri. Lam yatruk al-awail lil awakhir kabiru juhdin fi tafsir kitabillahi wal kashfi an ma'anihi wa maramihi id annahum nazaru ila al-Qur'an bi'tibarihi dusturihim alladhi jama'a lahum baina sa'adati dunya wal akhirah fatanawaluhu min awwali nuzulihi bidirasati mutafsiriyati tahliliyah dirasatan sarat ma'az zamani ala tadarrujin malhud wa talawwana bi alwani mukhtalifah marrat bika kulluha aw marra bika ala tahqiq ma wasalana ilaihi fi dirasatina wa qira'atina alwasiatil mustafidah. Ini semacam kesimpulan ya setelah beliau membahas panjang lebar terkait dengan tafsir dari berbagai macam corak dari sejak kemunculannya di masa sahabat sampai hari kita. Walladhi yaqra' kutub at-tafsir ala ikhtilafi alwaniha la yadkhuluhu syakkun fi anna kulla ma yata'allaqu bit-tafsir min ad-dirasatil mukhtalifah qad waffahu ha'ula al-mufassirun al-aqdamuna haqqahu min al-bath wa at-tahqiq fan-nahiyatul lughawiyyah wan-nahiyatul balaghiyah wan-nahiyatul adabiyyah wan-nahiyatul nahwiyyah wan-nahiyatul fiqhiyyah wan-nahiyatul madhhabiyyah. Nah, ini beliau yang dimaksud dengan an-nahiyatul madhhabiyyah ini ya yang menjadi maksudnya adalah mazhab akidah di sini. Ya bukan mazhab fikih. Kalau mazhab fikih nanti di sini nih, an-nahiyatul fiqhiyah. Tapi yang dimaksud adalah mazhab akidah an-nahiyatul madhhabiyah, ya. Kemudian an-nahiyatul qaumiyah wal falsafiyah. Kullu hadhihi nawahi wa ghairuha tanawalaha al-mufassirun awwal bitawassul dhahir malmus. Lam yatruk liman ja'a ba'dahum ila ma qabla asri nabi qalil min amalin jadid. Au asar mubtakir yaqumuna bihi fi tafasirihim allati allaquha. Allahumma illa amalan dhailan la ya'du an yakuna jam'an li aqwal mustaqadim aw syarhan li ghamidha aw naqdan taqlidan lima ya'tabidu. Nah, ini hubungan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer ya. Beliau mengatakan sifatnya hanya pengembangan saja. Mumayyizatu tafsir fil asl hadis. Nah, dari sini nih ya. Alwanut tafsir fil asl hadis. Ya, alwanut tafsir fi al-asli al-hadis. Wa ala dha'i ma taqaddama nastati an nujmila alwan at-tafsir fil asl hadis
fi al-alwanil arba'atil atiyah wa hiya ahamiha. Nah, jadi beliau meringkaskan atau menyimpulkan pembahasan khusus untuk tafsir di era kontemporer dalam 4 corak saja. Ya, al-launul ilmi ini sudah kita ambil, al-launul hadi ya, ini belum kita ambil, insyaallah sidqul qadim. Nah, al-launul madhabi. Nah, al-launul madhabi ini nanti dibagi jadi 2 ya, madhab akidah dan madhab fikih. Nah, ini yang nanti akan kita bahas hari ini dan beberapa pertemuan yang akan datang. Kemudian al-launul adabi al-ijtimai juga belum kita ambil. Ya, wa sa'atakallamu an hadhihi alwani arba'a lit-tafsir fil asl hadis ala hasbi tartibiha wa bi miqdari mastaqattu min qira'ati fi kutub at-tafsir wa ma yattasilu bihi min mu'allafat jaddat fi hadzal asr wallahu a'lam taufiq. Baik, nah beliau kemudian akan membahas 4 corak ini. Al-launul ilmi ini sudah kita bahas, sudah kita baca, sudah kita bahas ya. Langsung kepada laun al-madhhabi. Nah, ini contoh tafsir ilmi sudah kita bahas. Beberapa contoh tafsir ilmi juga. Kita langsung cari tafsir ilhadi, ini nanti akan kita bahas secara khusus. Tafsir ilhadi ini tafsir liberal. Kita langsung cari tafsir madhabi. Tafsir madhabi. Mana tafsir madhabi? Nah, al-launul adabi ijtimai. Ini tafsir adabi ijtimai, tafsir terakhir. Berarti tafsir mana tafsir madhabi? Mana ada? Ini tafsir ilhadi. Jauh banget Ustadz. Hah? Oh ya. Jauh banget halamannya. Yang mazhabinya. Belum ketemu ya? Kalau di kitab udah ada halaman 454. Kalau PDF Ustadz kurang tahu. Ini masih tafsir ilhadi ya? Tafsir ilhadi ini tafsir ilhadi. Mana mazhabi? Mauqifun min hujjat Isra. Ini masih ilhadi. Ilhadi. Mazhabi aqadi ya. Ini buku yang kalian baca beda halamannya. Ini sudah mazhab adabi ijtimai. Sudah apa? Bukan mazhab, laun adabi ijtimai. Mana laun aqadinya? Laun mazhabinya nggak ada. Yang di buku halaman berapa emang tadi siapa? 454. Tapi al-mazhabi fakot sih Ustaz. Gak ada al-aqadi. Ya, mazhabi itu mencakup 2 hal. Aqadi dan fiqhi. Di halaman berapa? Bukunya beda ya? Beda. Beda cetakannya gitu Ustaz. Dia kayak bukan judul besar gitu Ustaz, kayak subbab gitu di tinta merah bukan ya? Kenapa? Sebelum ilhadi Ustaz. Oh, sebelum ilhadi ya, pantas. Jadi saya pikir setelah ilhadi. Saya sehalaman sebelum ilhadi, baris bawah. Baik. Sebelum ilhadi ya. Ini ini sudah Syiah nih, Syiah. Baik. Ini al-jami'ah kamu kan tafsir fiqhi. Oh, tafsir fiqhi bukan ini. Kalau tafsir fiqhi nanti ada sendiri. Mana yang mazhabi? Oh, tadi tafsir fikih Syiah nih. Ini tafsir fikih Syiah. Ini tafsir fikih Zaidi. Ini ada tafsir fikih. Setelah ilhadi ya? Sebelum ilhadi ya? Iya, Ustaz. Sebelum ilhadi berarti setelah ilmi ya? Oh, ya, saya salah baca tadi. Launi ilmi, al-laun ilmi, yang kedua mazhabi baru ilhadi ya. Saya salah baca tadi. Saya baca ke bawah tadi. Saya pikir setelah ilhadi. Berarti sebelum ilhadi, setelah ilmi ya. Setelah tafsir ilmi. Tuh. Bukan deh. Belum. Panjang di tafsir ilmi. Ini tafsir ilmi. Nah ini. Ini ya. Al-launul madhabi lit-tafsir fi asrina al-hadir.
Baik. Kita lihat dulu nih tafsir madhabi ini maksudnya apa? Apakah secara khusus akidah atau juga dimasukkan di dalamnya tafsir fuqaha? Tapi sepertinya ini coraknya lebih kepada akidah. Naqra lam yabqa min al-firaqil mansuba ila al-islam fi hadzal 'asr al-hadith man lahu kayanun aw syai'un min al-kayan hasba man na'lam illa. Nah, jadi beliau menyimpulkan ya, tidak semua kelompok-kelompok akidah yang pernah muncul dalam sejarah peradaban umat Islam memiliki kontribusi dalam bidang tafsir khususnya, kecuali hanya beberapa kelompok. Ini kelompoknya ahli sunnah. Ya, nanti ahli sunnah nanti akan kita rujuk. Akan kita rujuk dalam tafsir bil maqsud dan tafsir bil ra'yi pada jilid yang pertama. Ya, itu sebagai contoh saja. Tapi nanti kalian tidak membaca semuanya, hanya kita fokuskan saja pada masalah-masalah akidah yang dibahas. Kemudian kelompok Imamiyah Itsna Asyariyah, ini juga akan kita baca dalam tafsir Birra'il Mazmum, wal Imamiyah Al-Ismailiyah, ya, kemudian Az-Zaidiyah, lalu Al-Ibadiyah minal Khawarij, kelompok Ibadiyah. Nah, ini Al-Bahaiyah minal Batiniyah ini sebenarnya kalau Syadzali menyimpulkan bukan firqah Islamiyah, ya, tapi mereka awalnya dulu berdirinya itu menisbatkan diri kepada Islam. Nah, tapi sekarang sudah menjadi agama tersendiri. Jadi hari ini sudah ada agama baru namanya agama Bahaiyah. Nah, dulu mereka ini kemunculannya berasal dari kelompok Batiniyah. Batiniyah itu sebenarnya lebih dekat kepada kelompok kelompok Ismailiyah. Ya, tapi mereka penyimpangannya lebih jauh daripada Ismailiyah. Maka kemudian kelompok ini sekarang ini lebih fokus menjadi agama yang mandiri. Jadi tidak lagi menisbatkan kepada Islam. Mungkin di masanya Syekh Az-Zahabi masih dikategorikan bagian dari firqah Islamiyah. Ya. Makanya nanti ini juga sebagai tambahan saja, Bahaiyah ini sebagai tambahan. Ya, nah, tapi yang menjadi fokus kita kalau untuk yang masih dalam lingkup umat Islam adalah ahli sunnah, Itsna Asyariyah, Ismailiyah, Zaidiyah, dan Khawarij. Nah, Mu'tazilah sebenarnya sudah mati. Kelompok Mu'tazilah sudah nggak ada lagi hari ini ya. Tapi nanti akan kita juga tambahkan sebagai wawasan saja. Karena mereka produk tafsirnya masih dipelajari, hanya saja komunitasnya sudah tidak ada. Tafsir Mu'tazilah itu sekarang masih ada, ya bisa kita baca. Tapi komunitasnya, kelompoknya itu tidak ada lagi. Artinya tidak ada satu wilayah tertentu menyebut dirinya Mu'tazilah. Ya, nggak ada. Ya, tapi kalau Imamiyah Itsna Asyariyah ada di Iran, kemudian Ismailiyah ada di Syria, kemudian Zaidiyah ada di sebagian wilayah Yaman, Ibadiyah ada di Oman, ya ada di Kesultanan Oman, dan seterusnya. Ya, tapi kalau Mu'tazilah hari ini nggak ada kekuasaan di suatu wilayah tertentu menyebut dirinya sebagai kelompok Mu'tazilah, itu nggak ada. Ya, tapi kitab tafsirnya memang kita bisa baca hari ini. Hadhihi al-firaq allati la tazal fi i'tibarina qa'imah ila yaumina hadza. Nah, kelompok yang hari ini masih ada eksistensinya. Muhtafidha bi ta'alimiha wa aqaidiha allati tasiru 'alaiha min awwali ahdiha wa mabda'i zuhuriha. Wa idza kunna qad waqafna li kulli firqatin min hadhihi al-firaq fi usuriha as-sabiqah 'ala amal adh-dhahirin fi tafsir kitabillah wa syarahahu 'ala hasabi ma tamiluhu aqidatul mufassir wa ma yuhi bihi ilaihi fa inna la na'dimu hadha al-lawn al-madhhabi li tafsir Quran fi hadha al-hadis walakin bi miqdar ma baqiya min hadha al-madhhab qa'iman ila hadha al-'asr alladhi natakallamu anhu wa natahaddath an anwa' at-tafsir fihi. Na'am. Artinya begini, Syekh Az-Zahabi mengatakan mereka ini walaupun tafsirnya ini sebenarnya memang menyimpang lah dari tafsir yang benar, tapi ya tetap menjadi satu kontribusi tersendiri untuk tafsir Al-Quran ya. Jadi maka menjadi bagian dari perbandingan tafsir. Na'am baqiyal lawn al-madhhabi li tafsir Quran qa'iman fi hadzal asr hadis bi miqdar ma baqiya qa'iman min al-madhahib al-islamiyah. Dan tentunya tafsir mereka ini tetap eksis ya. Tetap survive, berkembang ya, karena keberadaan mereka sendiri tetap ada. Selama mereka ada komunitasnya, maka tafsir mereka juga akan kemungkinan tetap ada. Ya. Nah, beda dengan misalnya satu contoh Mu'tazilah. Mu'tazilah komunitasnya sudah nggak ada lagi hari ini. Nah, maka tafsirnya pun berhenti pada masa-masa terdahulu. Ya. Fa ahlus sunnah fassarul Quran wa allaful kutub fihi bima yatafiqu aqidatahum. Ahlus sunnah menulis tafsir ya sesuai dengan yang terkait dengan akidah mereka. Ya, kamana radzalika wadihan fi ma khalaqathu lana madrasatul ustaz al-imam asy-syekh Muhammad Abdul min kutubin fi tafsir. Nah, ini seperti
tafsir-tafsir kalau kontemporer nih ya, tafsir-tafsir kontemporer seperti yang muncul dari madrasah Al-Ustadzul Imam Asy-Syaikh Muhammad Abduh, ya, salah satu Syekhul Azhar pada masanya. Ya, dari kitab tafsir. Ini kelompok ahli sunnah. Nanti kita akan baca dan mengenal kitab tafsir ahli sunnah ya setelah membahas apa itu ahli sunnah dengan merujuk kitab At-Tafsir wal Mufassirun jilid yang pertama ya. Kemudian wal imamiyah al-itsna asyariyah. Ya, kelompok Syiah 12 imam fasal Quran wa allaful kutub fihi bima yatamasya ma'a madhhabihim wa yattafiqu ma'a wahim wa masyaribihim wa min ahdathi kutubihim allati tala'na 'alaiha fit tafsir. Nah, ini kitab tafsir Imamiyah Itsna Asyariyah kontemporer ya. Tapi nanti kita akan kaji juga tafsir Imamiyah Itsna Asyariyah yang klasik ya pada bab tafsir bil ra'il mazmum. Tapi ini Syekh Az-Zahabi tidak mengulangi lagi pembahasannya, hanya menyebutkan contoh kitab tafsir dari kalangan Imamiyah Itsna Asyariyah yang hari ini masih ada dari golongan kontemporer. Yaitu Bayanus Sa'adat min Maqamil Ibadah li Syekh Sultan Muhammad Al-Qurasani. Kemudian ini ulama yang hidup pada abad ke-14 Hijriah ya. Ala'ur Rahman fi Tafsir Al-Quran li Syekh Muhammad Jawad An-Najafi. Kadzalika min al-qarni rabi asyar ya. Ini juga sudah dibahas dalam tafsir sebelumnya. Nanti akan kita ulangi lagi kajian tafsirnya. Kemudian ini kelompok Syiah. Lalu yang ketiga Ibadiyah minal Khawarij ya. Jadi kelompok Khawarij itu ya Thalibat, kelompok Khawarij itu cabangnya banyak. Ya, dulu itu ada di masa-masa awal kemunculannya kelompok Muhakkimah, ada kelompok As-Safariyah, ya, ada kelompok An-Najdiyah, banyak kelompok-kelompok Syiah kelompok Khawarij yang muncul di awal-awal. Tapi dari kesemuan kelompok Khawarij itu satu persatu kemudian ya tidak ada komunitasnya, tidak, karena mereka memang suka memberontak, maka biasa ditumpas oleh penguasa dan ta'alimnya juga sangat minim. Nah, tapi ada satu kelompok Khawarij yang masih bertahan dan bahkan kemudian mereka punya peran politik yang cukup besar di suatu kerajaan atau suatu negara kontemporer, yaitu di Kesultanan Oman. Ya, saya nggak tahu di Kesultanan Oman itu apakah penguasanya Khawarij atau tidak, tapi di sana mereka punya komunitas yang cukup besar dan mereka ini menyebut dirinya dengan Ibadiyah. Ya, tapi secara keyakinan sebenarnya adalah Khawarij. Ya. Nah, kelompok Ibadiyah Khawarij ini ya fasal Quran wa allafu fihi al-kutub bima yunasibu aqidatahum wa yusayiru madhhabahum kama najidalika fi kitab. Nah, ini di antara kita mereka yang belum terlalu tua, Hamyanuz Zat ila Daril Ma'ad. Ya, di Syekh Muhammad Ibn Yusuf Itfish. Kadzalika fil qarni ar-rabi al-hijri. Waqad marra kalam anhu aidan. Maksudnya waqad marra kalam anhu itu ketika beliau bahas dalam tafsir bil ra'il mazmum ya. Makanya sekali lagi nanti akan kita bahas ulang ini. Ini beliau hanya menginformasikan sekilas saja untuk menjelaskan bahwa tafsir-tafsir ini masih bertahan sampai hari ini karena komunitasnya masih ada. Kemudian wal bahaiyah minal batiniyah. Nah, ini ada juga beliau bahas dalam tafsir bil ra'il mazmum, tapi sebenarnya bukan bagian dari firqah Islamiyah. Ya, namun masih bertahan juga hari ini. Bahaiyah bahkan punya wilayah tersendiri di Israel ya. Jadi pusatnya itu kalau tidak di Israel di Inggris, ini Bahaiyah. Ya, dari kelompok Batiniyah, nazaru ilal Quran min khilali aqidatihim fa awwalu harrafu kama najidalika jalil fi rasail Abil Fadl al-Jarfadaqani. Ini rasail yang ahadu rijal Bahaiyah ya, yang menjadi salah satu sumber untuk kita tahu ajaran Bahaiyah. Amma Zaidiyah fahiya wa in kana la tazalu qa'imah ila yaumin hadza illa anna lam naqif laha ala syai'in min at-tafsir fi hadha al-hadis. Wa amma al-Mu'tazilah fa nahnu wa in kunna la nasma'an fi ini kelompok Zaidiyah ini meskipun komunitasnya masih ada kata Syekh Az-Zahabi, tapi kitab tafsirnya tidak ada untuk yang kontemporer ya. Nah, sedangkan kalau untuk Mu'tazilah fa nahnu wa in kunna la nasma'an qiyamiha fi hadha asar kafir qatil laha qayyan wa wahdah wa muqawwimat illa inna nara'atul kabira li ta'alimiyah fi tafsir Quran fil hadis kama yazharu dzalika jaliyan fi tafasir al-Imamiyah Itsna Asyariyah wal Ibadiyah wa maqalat ba'dul muhadditsina minal mufassirin. Jadi kalau Mu'tazilah memang secara komunitas, secara kelompok tidak lagi kita temukan hari ini. Ya, tidak ada kelompok yang menyebut dirinya Mu'tazilah, tapi pemahaman mereka masih terus diwariskan. Ya, bahkan kitab-kitab mereka masih bisa dikaji dan mempengaruhi beberapa karya tafsir dari kelompok-kelompok yang ada, apakah dari kelompok Itsna Asyariyah, karena ada titik temunya juga antara mereka ini dengan Mu'tazilah ya.
Ibadiyah, ada keterangannya juga dengan Mu'tazilah. Nah, maka Mu'tazilah juga masuk pemahamannya kepada tafsir-tafsir ini tadi ya. Kullu hadhil firaq al-mawjuda fi hadzal asar ya adafta ala tafsir ya atau apa nih atfat ya, bukan adafta. Kullu hadhil firaq al-mawjuda fi hadzal asar atfat ala tafsir launan madhhabiyah. Kelompok-kelompok ini kemudian menjadi dasar terciptanya satu corak tafsir yang disebut dengan laun madhabi ya. Jadi madhabi yang dimaksud di sini adalah madhab akidah ya. Tetapi kalau untuk madhab fikih beliau menyebutnya dengan istilah tafsirul fuqaha ya. Tapi biar tidak iltibas, biar tidak rancu kita memahami madhab, karena madhab itu sendiri kan identik dengan fikih, maka saya lebih cenderung menyebutnya dengan madhabi aqadi, dan kalau untuk fikih adalah madhabi fiqhi. Nah, itu nanti menjadi dua corak yang berbeda. Yaqumu ala ta'yidil aqidah wa khidmatiha ala hisabil Qur'anil Karim. Walau uridu an utila bi dzikri namal min hadzal law at-tafsiri id qad sabaqa lana kalam an hadzal kutub allati dzakartuha wa dzakartu laka minha ma yu'tika surah wadi'an launil madhhabi fi hadzal asr. Nah, jadi beliau tidak mengulangi lagi ya pembahasan khusus terkait dengan tafsir madhabi aqadi, karena sudah dibahas sebenarnya dalam tafsir bil ra'i al-mazmum. Nah, jadi beliau hanya menyebutkan saja sekilas eksistensi laun madhabi ini pada masa as-sunnah al-hadir. Ya. Nah, sekarang kita kembali ya thalibat kepada tafsir akidah ya. Nanti kalian akan rujuk di jilid yang pertama ya, di jilid yang pertama ketika kita membahas tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tapi kita nggak membahas lagi ya, tidak mengulangi lagi pembahasan apa itu tafsir bil ma'thur, apa itu tafsir bil ra'yi, itu sudah tidak kita bahas karena kalian sudah ambil di studi naskah tafsir 1 dan juga di studi naskah tafsir 2. Tapi kita akan memfokuskan saja kepada kitab tafsirnya dengan melihat aspek persoalan akidah yang dibahas. Nah, namun sebelum masuk kepada contoh kitab tafsir dengan berangkat dari kelompok-kelompok akidah tadi, Ahlussunnah, Syiah, dan seterusnya, kita akan baca dulu ya, ada penjelasan Syekh Az-Zahabi tentang perkembangan Nash'atul Firaq, ya, tentang perkembangan kelompok-kelompok akidah atau sejarah singkat terkait dengan kelompok akidah yang tadi sudah saya ringkas beberapa hal. Bukan di jilid ini ya, di jilid yang pertama. Saya buka dulu jilid pertama. Kalian yang megang kitab itu kitabnya yang mana? Yang satu jilid tapi di dalamnya ada 3 jilid, atau buku yang seperti di share di komputer? Karena 3 jilid tapi ada 3 jilid. Oh, berarti yang ini ya, yang dijual oleh Idarah ya? Terbitan Darul Hadis. Iya, ada Darul Hadis. Ya, terbitan Darul Hadis ya. Baik. Nanti yang dari terbitan Darul Hadis untuk contoh-contoh atau untuk kajian tafsir mazhab aqadi ini bisa kalian buka di jilid pertama ya. Buka di jilid pertama. Ini saya tampilkan kalau buku PDF yang kita baca ini cuma 2 jilid. Nah, ini ada di jilid yang pertama. Sudah tampil cover bukunya atau PDF-nya? Kita lihat. Sudah terlihat? Kelihatan jelas, Ustaz. Baik. Ini marhalatut tafsir fi adin nabi dan sahabat kan sudah diambil ya, studi naskah tafsir 1. Kemudian ini tafsir fi adin tabi'in sudah diambil di studi naskah tafsir 1. Nah, di sini nih, dari sini dari pembahasan marhalatut tadwin ini ya, dari marhalatut tadwin dari ini kalian nanti akan baca atau kaji tafsir ahli sunnah ya. Nah, tafsir ahli sunnah dari sini. Asyharu maduwina min kutubit tafsir al-ma'thur. Nah, dari sini. Dari sini ini adalah tafsir ahli sunnah. Ya, nanti kita akan lihat dari sisi akidahnya saja. Tafsir Jamil Bayan ya, dari sisi pembahasan akidah. Nah, terus ini tafsir ahli sunnah bil ma'thur.
Kemudian tafsir birra'yi. Kalau untuk tafsir birra'yi sama, tidak usah muqarrarnya, maksud saya bukan tidak usah baca. Muqarrarnya kita tidak mengulangi lagi apa itu yang dimaksud dengan tafsir birra'yi ya, kemudian metode tafsir birra'yi itu seperti apa, pembagiannya bagaimana, itu sudah dibahas dalam studi naskah tafsir 2, tapi kita langsung kepada contoh-contoh tafsir birra'yi. Nah ini ahammu kutubit tafsir birra'yi al-jaiz. Nah, kalau kutub tafsir birra'yi al-jaiz itu maksudnya adalah dari golongan ahli sunnah. Ya, ini dari golongan ahli sunnah. Mafatihul Ghaib. Nanti kita lihat juga dari sisi akidahnya saja. Anwarut Tanzil dan seterusnya. Sampai tafsir Al-Alusi. Sampai tafsir Al-Alusi. Nah, baru ketika kita bahas tafsir birra'yil madmum, nah di sini mulailah pembahasan tafsir-tafsir ahli bid'ah dari Syiah, Mu'tazilah, Khawarij ya. 3 kelompok tadi. Dari Mu'tazilah, Syiah, baru Khawarij. Nanti Syiah ada lagi dibagi menjadi 3. Nah, maka ini at-tafsir birra'yil madhmum adalah tafsir al-firaq al-mubtadi'ah. Ya, tafsir dari kelompok-kelompok ahli bid'ah. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan tutup ya kuliah hari ini dengan membaca penjelasan Syekh Az-Zahabi tentang bayan Nash'atul Firaq al-Islamiyah. Penjelasan beliau tentang perkembangan atau kemunculan dan perkembangan kelompok-kelompok akidah di dalam peradaban Islam. Nah, baru kemudian nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai dari tafsir ahli sunnah. Ini kan tafsir Mu'tazilah ya. Tafsir Mu'tazilah insya Allah di pertemuan lusa. Nah, nanti setelah hari ini pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas tafsir ahli sunnah. Baru kemudian Mu'tazilah, Syiah, dan Khawarij. Nah, hari ini kita akan tutup dengan pembacaan Tamhid fi Bayan Nash'atul Firaq al-Islamiyah, halaman 258. Baik, ini kalian catat semua nih halaman-halaman yang loncat-loncat ini ya. 258. Baik, sebelum kita baca, kira-kira kalian tergambar nggak loncatan-loncatannya dari kitab At-Tafsir Mufassirun? Ada yang mau dikonfirmasi dulu? Biar nggak salah paham. Ya, terlibat? Sudah paham nggak loncatan-loncatannya? Nggak ada masalah ya? Ya, Ustaz. Jangan setengah-setengah ilmunya. Setengah ilmu lebih berbahaya daripada nggak tahu sama sekali. Karena penyimpangan terjadi gara-gara salah paham. Baik. Al-Fasl Rabi' at-Tafsir birra'yil madhmum ya. Ini pembahasannya sebenarnya tafsir al-firaq al-mubtadiyah, tapi beliau memulainya dengan bayan Nash'atul Firaq al-Islamiyah ya, perkembangan dari kelompok-kelompok akidah. Cukup panjang juga nih. Kita baca cepat saja ya. Baik. Qala Syekh Az-Zahabi rahimallahu taala, jarat tafsir mundu zamanin nubuwah ila zamani atba'it tabi'in ala tariqatin takadu takunu wahidah. Nah, beliau menjelaskan dulu sejarah singkat perkembangan tafsir dari masa Nabi sampai atba'ut tabi'in yang umumnya hanya dalam satu corak ya. Corak yang benar, corak sesuai dengan ajaran Rasul dan para sahabat yang nanti dikonsep menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, faqala kullu asrin yahmilu tafsir amman salafa bi tariqi riwayati was sama' wa fi kulli asrin min hadhihi al-usul tatajaddad nazarat tafsiriyah lam yakun laha wujudun qabla dhalik wa hadha rajiun ila anna an-nasa kullama ba'udu an asli nubuwah izdadat nawahil ghumudi wa tafsir. Hanya saja memang bukan berarti kemudian kita katakan tafsirnya Ahlussunnah ini mandek ya, tafsir yang jumud tidak berkembang. Tapi tafsirnya juga berkembang ya, berkembang berdasarkan perkembangan atas kesulitan yang dihadapi oleh generasi-generasi setelah masa sahabat serta masa tabi'in atba'ut tabi'in. Jadi artinya perkembangan itu muncul karena fenomena yang melingkupi kondisi sosial saat itu ya. Maka adalah budda bitli tafsir min an yatadakham kullama marra alaihi sunun. Maka ya tafsir akan terus berkembang, akan terus banyak dilahirkan kitab-kitab tafsir baru ya sepanjang perjalanan hidup manusia. Lakin aulam yakun ya hada tadakhum fil haqiqah illa muhawarat aqliyah, dan adanya perkembangan tafsir ini sifatnya hanya
dalam bentuk muhawar akliyah ya, karena perkembangan pemahaman akal manusia, dan juga nadhar ijtihadiyah qama biha afrad mimman lahu inaya bihadhihi nahiyah, dan juga perkembangan ijtihad dari para ulama yang fokus dalam bidang tafsir dengan beragam corak dan beragam metodenya. Ghairu anna hadhihi nahiyah al-aqliyah fi tafsir lam takhru an qanunil lughah. Nah, namun pendekatan akli ini tadi, pendekatan akal ini tidak keluar dari batas-batas bahasa. Ini beliau masih berbicara tentang tafsir yang masih bisa diterima dari golongan ahli sunnah wal jamaah, walaupun menggunakan akal tapi tidak keluar dari kaidah-kaidah kebahasaan. Walam tatakhatta hudud syariah, dan juga tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Bal dhallat muhafizah bi sighatiha al-aqliyati wad diniyah. Ya, dan tetap sesuai dengan jalan-jalan agama, ya, sesuai dengan ajaran agama. Falam tatajawwad dairatul ra'il mahmum ila dairatul ra'il mazmum alladhi la yattafiq qawaid asy-syara', dan tidak keluar ya, atau tidak beralih dari pemahaman ra'i yang bisa diterima kepada pemahaman ra'i yang tercela ya, karena masih sejalan dengan kaidah-kaidah syariat. Adapun nantinya ketika sudah semakin jauh dan muncul akidah-akidah yang menyimpang, disitulah baru muncul pemahaman tafsir yang sudah dikategorikan ar-ra'yu al-mazmum. Dhallal amru ala dzalika ila an qamatil firaq al-mukhtalifah. Dan kondisi tafsir ini tadi, ya, apakah tafsir bil riwayat ataupun tafsir bil aqli yang masih sejalan dengan kaidah syara', itu terus ada sampai kemudian muncullah berbagai macam kelompok-kelompok dalam masalah akidah. Wa dhaharat al-madzhab ad-diniyah al-mutanawwi'ah, dan juga kemunculan mazhab-mazhab akidah yang beragam. Wa wajada minal ulama man yuhawilu nusrata madhhabihi wa difan aqidati bi kulli wasilatin wa hilah. Nah, maka ya otomatis ahli sunnah tidak berdiam diri. Ya, para ulama yang selama ini menjaga agama ini tidak berdiam diri. Mereka pasti akan membantah, memberikan perlawanan terhadap kemunculan akidah ini. Ya, wa kana al-Qur'an huwa hadafuhumul awwal alladhi yaqsiduna ilaihi jami'a. Nah, apakah dari kelompok yang menyimpang ataupun dari golongan ahli sunnah wal jamaah, tentu yang menjadi poin titik persamaan yang menjadi dasar medan perang mereka dalam tanda kutip adalah Al-Qur'an, karena masing-masing akan mencari justifikasi di dalam Al-Qur'an. Ya, kullun yabahasu fil Qur'an liyajida fihi ma yuqawi ra'yahu wa yu'ayyida madhhabahu. Setiap masing-masing yang mencari ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar untuk menjustifikasi dan menguatkan mazhab mereka. Wa kullu wajidin ma yabahatu anhu wa bi tariqi iqta'il ayatil qur'aniyya li madhhabihi. Bahkan kemudian setiap kelompok akan bisa menemukan ayat yang bisa dijadikan dasar argumentasinya, meskipun dengan cara ditafsirkan, ditakwilkan dengan sedemikian rupa agar sesuai dengan mazhabnya. Wal mailu biha ma'a ra'yihi wa hawahu wa ta'wili ma yusadimuhu minha ta'wilan yaj'aluhu ghairu munafiya li madhhabihi wa la muta'aridha ma'ahu. Yaitu dengan tafsiran-tafsiran yang sejalan dengan pemahaman mereka. Wa min huna bada al-khurud an dairatil ra'yi al-mahmud ila dairatil ra'yi al-mazmum. Nah, disinilah baru muncul ya, atau baru dimulainya tafsir Al-Qur'an itu beralih dari ra'yi yang mahmud, dari logika atau tafsir akal yang diterima, kepada tafsir akal yang mazmum atau yang tercela. Wastafhal amru ila haddin ja'al al-qawm yattasi'una fi hamayati aqaidihim wa tarwij li madzahibihim bima akhrajuhu lin-nasi min tafasir hamalu fiha kalamullah ala wifqa afwahihim wa muqtada naz'atihim wa nihalihim. Setiap kelompok berusaha untuk kemudian mencari atau menguatkan pemahaman mereka, karena sebagai cara untuk mendakwahkan ajaran mereka kepada manusia. Wa nahnu na'lam bi tariqil ijmal wal tafsir maudin awal hada. Nah, kita bisa mengerti secara global saja. Kalau detailnya ini seakan mengisyaratkan kepada, ya silakan kaji dalam kitab-kitab yang membahas tentang akidah, misalnya seperti Al-Farqu Bainal Firaq karyanya Syekh Al-Khatib Al-Baghdadi, atau kitab Al-Milal wan Nihal karya Abdul Fattah As-Sihristani, atau kitab Maqalatul Islamiyyin karya Abdul Hasan Al-Asy'ari, atau Al-Fasl fil Milal wan Nihal karya Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya, atau kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, Faisul Tafriqah itu kitabnya Al-Ghazali, ya, atau kitabnya siapa Ar-Razi, judulnya saya lupa ya, ada seperti Al-Fasl juga kan, seperti karya Syekh Abdul Fattah As-Sihristani dan seterusnya. Itu bisa dikaji dalam kitab-kitab tersebut. Tapi ini secara global saja beliau ingin mengisyaratkan bahwa
Ya, kita tidak membahasnya secara detail dalam kitab ini karena yang menjadi fokusnya adalah hanya pada wilayah tafsir. Ya. Tapi tentu perbedaan akidah ini akan berpengaruh terhadap tafsir. Ya. Dan ini sejalan dengan prediksi Nabi bahwa Nabi SAW telah mengatakan sataftariqu ummati salatan wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida wa hiya ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Faqad haqqaqallahu nubu'ata rasulihi wa saddaqa qawluhu fatasadda'atil wahdatul islamiyyah ila ahzabin mukhtalifah wa firaqin mutanafirah mutanahirah. Ya, ini apa yang terjadi setelah masa Nabi ini membuktikan bahwa kebenaran sabda beliau, umat akan terpecah menjadi 73 kelompok yang saling bertentangan. Walam yadhhar hadza tafarruq bi kulli ma fihi min khatar al-Islam muslimi illa fi asr daulah al-Abbasiyah. Dan perpecahan ini ya pada dasarnya tidak terlalu terlihat memberikan pengaruh yang negatif pada masa awal-awal Islam kecuali pada masa Daulah Abbasiyah yang semakin tampak perbedaannya. Amma qabla dzalika faqad kana muslimun yadan wahidah wa kana aqidatum wahidah kadzalika idza istasnaina maka nabainahum munafiqin alladziina yantasibuna ila Islam wa yasmiluna kufar. Adapun sebelum masa Daulah Abbasiyah, umat Islam itu ya satu akidah ya. Artinya satu pemahaman dalam masalah akidah yang tidak saling bertentangan kecuali memang ada orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan diri sebagai muslim yang mencari-cari kesempatan untuk mengganggu dan memecah belah umat Islam. Dan itu pun terjadi. Maka baina Ali wa Muawiyah. Artinya gini, pertentangan antara Ali dan Muawiyah itu bukan pertentangan akidah, ya, itu pertentangan ijtihad dalam masalah politik. Ya, karena antara dua sahabat mulia ini pun saling memuliakan, ya, karena dua-duanya ada sahabat Nabi. Hanya saja ya persoalan politik ini dan fitnah yang terjadi di antara mereka itu memang terjadi, dan yang menghembuskan adalah orang-orang munafikun yang menampakkan diri seakan Islam tapi yutmilun al-kufar, ya, seperti kelompok Sabaiyah tadi. Min khilaf lam yakun lahu mathalu hadzal khatar. Wa makana baina Ali wa Muawiyah min khilaf lam yakun lahu mithlu hadzal khatar. Artinya yang terjadi di antara sahabat itu tidak sampai berakibat kepada kemunculan kelompok-kelompok akidah yang menyimpang tadi. Karena mereka pada dasarnya adalah sesama sahabat yang masih dalam ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana nuwatul lati qama 'alaiha tahazzub wa nabat 'alha tafar wal ikhtilaf. Meskipun apa yang terjadi di kalangan sahabat ini merupakan bibit dari kemunculan kelompok-kelompok ini tadi, ya. Bada al-khilaf baina muslimin awwal ma bada fi umur ijtihadiyah. Nah, perbedaan muncul untuk pertama kalinya di tengah umat Islam itu sebenarnya dalam persoalan ijtihadiyah. Ya, dalam persoalan fikih ijtihadi, la tasil bi ahadin minhum bila darajatil ibtida'i wal kufur. Yang mana para sahabat tidak sampai saling membid'ahkan dan mengkufurkan satu sama lain dalam persoalan yang mereka perselisihan. Kakhtilafihim an qaulin nabi utuni bi qitasin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'di hatta qala Umar innan nabiyya qad ghayyabahu al-wajh hasbuna kitaballah wa kasrul laghat fi dzalika hatta qala nabi qumu anni la yanbaghi indi tanazu. Nah, ini berarti persoalan siapa pengganti Nabi SAW ya yang akan meneruskan kepemimpinan beliau terhadap umat. Nah, itu kan diperselisihkan. Ini masalah politik yang sudah selesai, ya, dan selesainya dengan diselesaikannya dengan dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Begitu juga wakaf khilafi fi maudhi dafnihi, ya, perbedaan sahabat terkait dengan di mana Nabi dikuburkan, dimakamkan. Ayyudufa Nabi Makkah li anna maulidu wa biha qiblatu wa masyairul hajj. Am yudfanu bil Madinah li anna maudhi hijrati wa mautin ahli nusratihi. Am yudfanu bi Baitil Maqdis li anna biha turbatu anbiya wa masyahiduha. Nah, ini ada tiga pendapat, ya. Akhirnya pendapat yang diambil adalah Nabi dikuburkan di mana beliau wafat, yaitu akhirnya dikuburkan di Madinah, tepatnya di hujrahnya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan al-khilaful ladzi waqa'a bainahum fi saqifati Bani Sa'idah. Ya, perselisihan di antara sahabat yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah terkait dengan siapa yang mengganti Rasulullah SAW ba'da wafatihi. Wa ghairu dzalika min al-khilafati allati waqa'at bainahum wa lam yakun laha khataruha alladzi yunajjimu anhu tafarruqul fitnah wal baghdha bainal muslimin. Itu perpecahan yang tidak sampai menimbulkan permusuhan dan kebencian kepada sesama umat Islam. Dhalal amru ala dzalika ila zamani Utsman radhiyallahu anhu. Dan hal ini terus terjadi, artinya perbedaan yang biasa seperti ini yang tidak sampai menimbulkan kebencian, terus ada ya perbedaan antara Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud, antara Abdullah bin Abbas dengan Zaid bin Thabit, antara Abdullah bin Mas'ud dengan Utsman bin Affan. Itu perbedaan biasa saja. Dalam kitab-kitab fikih kita temukan perbedaan yang terjadi. Dan itu terus berlangsung sampai pada masa Khalifah Utsman.
Ya, wa kana makana min khuruji ba'dil muslimina alaihi wa muhasaratihim bidarihi, ketika ada sebagai umat Islam yang kemudian memberontak terhadap terhadap khilafah Utsman dan berakibat kepada terbunuhnya Utsman bin Affan. Wa qatalahum lahu. Ya, fa uriyal muslimuna min dzalikal waqt rajjah fiqriyani fa tahat birrawiyya wa dhahaba bi kasratin min afkar madzahib syatta. Nah, terbunuhnya Utsman inilah yang menjadi titik di mana umat Islam kemudian terpecah dalam beberapa pemikiran dan pemahaman yang akhirnya menjadi awal kemudian akidah-akidah yang berbeda tadi. Faqama qaumun yutalibuna binabi Utsman. Ada sebagian sahabat yang menuntut pembalasan atas kematian Utsman, qisas atas kematian Utsman. Tsumma nushibat al-harb baina Ali wa Muawiyah. Terjadilah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah min ajli khilafah, atas sebab persoalan khilafah. Wa kana likulli minhum syi'a wa ansar yashudduna azrahu wa yuqawwuna azmahu. Wa tabi'a dzalika insyiqaq jama' Ali. Nah, kemudian terpecahlah juga kelompok Ali, ya, ba'da mas'alah tahkim, setelah terjadi perjanjian damai antara Ali dan Muawiyah fil khilaf alladhi bainahu wa bain Muawiyah fi sanati sabi wa 30 min hijrah, pada tahun ke 37 Hijriah, ya. Jadi kelompok yang keluar inilah yang nanti disebut dengan kelompok Khawarij. Fadhahara min dzalikal waqt firqatus Syiah, maka pada masa inilah di akhir khilafah Ali muncul kelompok Syiah, ya, yang mendukung Ali, kemudian Khawarij yang keluar dari barisan Ali, dan kelompok baru Murji'ah yang ini merupakan antitesa dari kelompok Khawarij, ya, kelompok yang sebenarnya menjadi akibat dari kemunculan paham Khawarij yang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Wa firqatun ukhra tanhazu li Muawiyah wa tu'ayyidu Umayyina ala wajhil umum. Dan juga ada kelompok lain yang sejalan dengan atau sepakat secara politik dengan Bani Umayyah. Tsumma aqadal khilaf wa tafarruq yatadarraj syai'an fa syai'an wa yataraqqa hinan ba'da hin ila an dhahara fi ayyamil mutaakhirin min as-sahabah khilaf al-qadariyah. Dan perbedaan itu terus muncul sampai di akhir-akhir masa sahabat, ya, itu di awal di awal abad kedua Hijriah ada kelompok Qadariyah, muncul paham yang menyimpang dalam masalah takdir Qadariyah. Wa kana awwalu man jahara bi hadzal madhhab wa udul haja asasi li qiyam hadzal firqah Ma'bad al-Juhani alladhi akhadha anhu madhhab Ghailan ad-Dimashqi. Kelompok Qadariyah yang mengambil paham dari Ma'bad al-Juhani sebagai perpanjangan tangan dari paham Ghailan ad-Dimashqi. Nah, ini dua pendiri Qadariyah, ya. Wa man syakalahu, dan siapapun yang mengikutinya nanti diteruskan oleh paham Mu'tazilah. Wa kana yunkiru alaihi madhhabum hadza man baqiya minas sahabah, dan dua orang yang menyebarkan paham Qadariyah ini juga diingkari oleh para sahabat, ya. Para sahabat inilah yang nantinya tentu menjadi pondasi lahirnya kelompok akidah Ahlussunnah yang menjadi mayoritas umat Islam. Ka Abdullah bin Umar wa Ibn Abbas wa Anas wa Abi Hurairah wa ghairuhum. Tsumma dhahara ba'da haula'i fi zamanil Hasan al-Basri. Nah, setelah Qadariyah muncul lagi kelompok baru di masa Hasan al-Basri dengan munculnya Wasid ibn Atha, ya, yang juga sepakat dalam paham qadar tapi juga menciptakan pendapat baru dalam masalah pelaku dosa besar, yaitu al-manzilah baina manzilatain, dan juga melakukan perdebatan dengan Hasan al-Basri wa'tizaluhu majlisahu, yang menyebabkan dia keluar dari barisan Hasan Basri, dan akhirnya dikenallah kelompoknya yang mengikuti paham dia, yaitu Wasid bin Atha dengan nama Firqatul Mu'tazilah. Nah, ini beberapa kelompok yang muncul, ya, yang menjadi sebab nanti mereka juga punya peran dalam tafsir. Nah, di samping itu ada juga peran-peran dari agama-agama lain yang memang menjadi pesaing umat Islam juga saat itu, ya. Tumakana min ashabid diyanatil mukhtalifah kal yahudiyah wal nasraniyah wal majusiyah was sabi'ah ila akhir man tazayya bi ziyil Islam. Ada juga dari kelompok-kelompok yang sebenarnya bukan bagian dari umat Islam, tapi mereka menampakkan diri seakan sebagai muslim. Ya, wa abtanal qaidalahu, yang berusaha ingin merusak Islam dari dalam, ya. Hani hunainan ila millatihimul ula. Ya, seperti kelompok Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang memasukkan paham-paham Yahudi kepada paham-paham menyimpang Yahudi kepada umat Islam. Fa'udau khilal al-muslimina yabghuna umul fitnah wa yarjuna lahumul furqa fa aflahu fi ma qasadu ilaihi min tahazzubil muslimina wa tafarruqihim. Nah, jadi ini kontribusi dari kelompok di luar Islam yang juga menciptakan kelompok akidah juga.
Wa fi khilali dzalika ghala ba'd at-thawa'if allati waladaha khilaf. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang sudah muncul tadi, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, lalu Qadariyah dan seterusnya, semakin berkembangnya waktu, semakin berkembang juga pemahaman mereka, bahkan sampai pada batas yang sangat ekstrim ya. Fabtada'u aqwalan kharaja bihim an da'at Islam. Yang mereka ini saking ekstrimnya menciptakan pendapat-pendapat baru yang itu bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Kal qailina bil hululi wat tanasukh min as-sab'iyah. Seperti kelompok Sab'iyah yang memiliki keyakinan hulul dan tanasukh. Hulul itu adalah bergabungnya zat Tuhan kepada makhluk ya, dan tanasukh itu reinkarnasi. Jadi hulul ini orang-orang Sab'iyah menganggap zat Tuhan masuk ke dalam diri Ali. Lalu setelah Ali meninggal masuk kepada Hasan, Hasan meninggal kepada Husain dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian paham yang sebenarnya bisa mengeluarkan dari Islam. Dan tanasukh adalah reinkarnasi. Mereka punya keyakinan musuh-musuh dari ahli bait ini, kata mereka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan kembali untuk mendapatkan kisos. Nah, itu tanasukh. Nah, ini tentu menyimpang malas seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga kal batiniyah alladzina la ya'duna min firaqil Islam. Kelompok batini yang sebenarnya bukan bagian dari umat Islam ya. Wa innama hu fil haqiqah ala dinil majus. Yang hakikatnya merupakan agama Majusi, tapi seakan mereka bagian dari umat Islam. Lam yazal al-khilaf yatasha'ab wal ara' tatafarraq hatta tafarraqa ahlul Islam wa arbabil maqalat ila 73 firqah kama qala sahibul mawaqif Imam Abduddin Al-Aiji ya, wa kama adda bainahum al-Imam Al-Kabi Abdul Muzaffar Al-Isfirayaini fi kitab At-Tabsir fi Din. Ya, wa laysa hadha mawdi' dzikriha wa istiqra'iha. Ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab yang membahas tentang firqah-firqah ini tadi ya. Silakan baca dalam kitab At-Tabsir fi Din karya Abdul Muzaffar Al-Isfirayaini atau kitab Al-Mawaqif karya Abduddin Al-Aiji. Intinya kemunculan kelompok-kelompok akidah ini tadilah yang akhirnya berkontribusi terhadap tafsir Al-Quran juga ya, karena mereka tentunya menjadikan Al-Quran sebagai salah satu atau sebagai pokok untuk menjustifikasi akidah mereka walaupun dengan cara mentakwil sesuai dengan pemahaman dan keyakinan mereka. Nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus, ada 5 kelompok sini, Ahlussunnah, Mu'tazilah, Murji'ah, Syiah dan Khawarij ya, khususnya selain Murji'ah ya, khususnya 4 kelompok yang lainnya. Dan ya thalibat, mungkin kita cukupkan saja untuk muqaddimah terkait dengan tafsir Madhabi Aqadi. Nanti akan kita bahas masing-masing dari tafsir Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Syiah dan Khawarij pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kita tutup sampai sini. Sebagai penutup akhir, saya ingin semacam menginformasikan atau sebelumnya kalian mau nanya dulu nggak terkait dengan tafsir Aqadi Madhabi sebelum informasi terakhir ini. Visual ya thalibat. Mungkin nggak ada pertanyaan ya, karena kita baru pengantar saja di tafsir akidah. Nanti filenya akan saya share ke kalian untuk jadi kalian pelajari. Baik, nggak ada pertanyaan? Oke, Ustaz. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan berarti ini saya ingin mendiskusikan terkait dengan masalah UTS. Ini kalian UTS-nya mau dalam bentuk ujian esai atau nulis makalah? Waduh, itu mah kita diskusi dulu, Ustaz. Nggak harus diskusi, harus sekarang langsung di Waduh. Kalau nggak ada jawaban dari beberapa di antara kalian langsung saya tentukan. Nggak ada pilihan yang ketiga. Kalau esai kayak gimana, Ustaz? Ya esai berarti nanti ya soalnya ya esai. Kalau Kayak biasa aja, Nak. Kalau esai ada kisi-kisinya nggak, Ustaz? Kalau makalah kalian nulis makalah bahasa Indonesia. Makalah aja. Sendiri-sendiri, Ustaz. Hah? Apa kelompok, Ustaz? Kalau tulis makalah sendiri, tugas mandiri apa kelompok, Ustaz? Kayaknya tugas mandiri, nggak kelompok. Temanya dikasih sama Ustaz. Apa? Ya Kalau makalah nulis apa, Ustaz, katanya gitu. Ya, nanti lah. Kalian mau esai dulu atau makalah dulu? Makalahnya banyak. Kalau makalah temanya dari Ustaz. Kenapa? Temanya dari Ustaz, makalahnya. Nggak jelas suaranya. Kalau makalah temanya dari Ustaz. Ya iya, dari saya tentukan. Nah, terus dari kalian apa? Kalian menulis apa? Menulis novel?
diskusi dulu, Ustaz. Makalah. Jawabannya hari ini, tapi Makalah aja. Nah, gini, kalau UAS ujian akhir semester, kemungkinan nanti soalnya itu dalam bentuk pilihan ganda. Kalau kita masih masih kuliah secara online. Lain. Ya seperti ujian semester kemarin kan tempat online kan? Iya, Kalau Ustaz. saya lebih cenderung pilihan ganda. Nah, itu lebih mudah lah kalau pilihan ganda. Kalian tinggal milih jawabannya. Tapi kalau untuk UTS, ya kalau kalian pilih ya esai bukan pilihan ganda. Nanti kalian harus UTS-nya nggak pilgan ya, Ustaz? apa? UTS-nya juga nggak pilgan ya, Ustaz? Enggak. Kalau mau esai atau mau makalah. Makalah aja kali itu. Makalah, Ustaz. Beda makalah saja lah ya. Nah, makalahnya begini. Makalahnya nanti saya share di grup. Ya, tugas makalahnya seperti apa, tapi gambaran umumnya seperti ini. Tugas makalahnya kalian nulis makalah berbahasa Indonesia terkait dengan 6 corak tafsir. Nanti ada yang menulis makalah tentang tafsir fikih, ya ada yang menulis tentang tafsir akidah, kemudian tafsir ilmi. Nah, untuk materinya bebas. Yang penting kalian akan menulis, nanti saya tunjuk misalnya si Fulana tafsir ilmi. Nah, kalian mau bahas tafsir ilmi apa bebas. Ya. Kemudian si Fulana nanti akan bahas tafsir fikih mazhab Hanafi misalnya. Nah, itu bebas. Mau isinya maksudnya itu terkait dengan mazhab Hanafi, tapi tafsir mazhab Hanafi, tapi intinya bagaimana isinya yang penting nggak keluar dari judul besarnya. Paham nggak maksudnya? Ya, Pak Iban? Paham, Ustaz. Esai aja, Ustaz. Esai. Kalau esai boleh lihat kitab nggak, Ustaz? Ya nggak boleh lah. Esai lihat kita gimana? Kalau lihat kita bukan esai. Lihat PDF aja, lihat PDF. Ya, PDF aja. Kalau esai nanti saya tentukan halamannya, kalian pelajari, ya di situ nanti diambil soal-soalnya. Tapi nggak boleh lihat kitab. Esai aja, Ustaz. Kalau esai berapa soal, Ustaz? Ya nggak tahu, nanti tunggu aja. Banyak banget nawarnya, ya Allah. Maaf, Ustaz. Banyak nawarnya. Kalau esai berarti dari pembahasan pertama tafsir sufi sampai pembahasan hari ini, ya sampai mukadimah tafsir mazhabi apa. Satu tafsir aja, Ustaz. Satu corak tafsir aja, Ustaz. Yalah, terus yang lain emang kalian nggak belajar apa? Nyesek. Ustadz, Gimana jadi? Didiskusikan dulu boleh Kak Ustadz. Kalian Boleh. Diskusinya gimana kalian? Ya ini kita lagi diskusi. Voting di grup Ustadz. Grup, Ustaz. Ustaz, kan di sini nggak banyak orangnya, Ustaz. Maksudnya ada yang di YouTube gitu. Jadi nanti voting di grup. Jadi insya Allah hari ini juga gitu. Jawabannya. Iya Ustadz, betul. Diusahakan hari ini. Langsung ditentuin aja lah. Langsung saya tentuin aja lah. Itu kan namanya tugas saya. Saya yang minta nilainya. Oke, bismillah. Stop. Pokoknya pasrah aja, terima aja hasilnya siap. Makalah Ustaz. Ya udah makalah saja. Ya nanti maksudnya gini. Kemungkinan besar makalah karena materi kita ini sebenarnya masih cukup banyak juga dan waktu sangat terbatas. Biar satu pertemuan, ya biasa kan esai satu pertemuan tuh. Nah, biar kita isi dengan materi aja. Jadi kalian nulis makalah bebas. Ya. Makalah bebas itu maksudnya waktunya panjang sampai UAS. Tapi UAS kan juga masih berapa bulan lagi? Masih 2 bulan lagi. Ya. Biar kalian juga terlatih untuk menulis. Karena salah satu kelemahan mahasiswa ini adalah menulisnya jarang nih. Dan saya minta kalian nulis pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kalian paham dengan apa yang kalian tulis. Dan saya bisa memahami kalian paham apa enggak dengan materi yang kalian tulis. Baik, nanti saya tentukan judul makalahnya dengan ini makalahnya bukan tugas kelompok ya, tugas pribadi nih. Masing-masing akan menulis makalah masing-masing. Intinya secara bebas akan ditunjuk simpulan nulis makalah tentang tafsir apa.
Fulan pasti apa. Masalah nanti materinya apa bebas. Saya tidak memberikan batasan kalian harus membaca kitab ini, baca kitab ini enggak. Ya, paham Tuna? Ini tugasnya. Baik Ustadz, paham nak. Nanti saya share di grup ya, saya share di grup, kalian pahami sendiri bagaimana bentuk tugasnya. Kalau tidak paham baru bisa ditanyakan via grup. Ya. Baik, naktafi huna. Sanwas insyaallah fil lailil qadim wa naqtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qaliya astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.